warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Trinity Talk Show. Saya Arifatul bersama rekan saya Ulwi akan memandu talk show kali ini. Baik pemirsa, topik yang akan kita bahas kali ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi Z, yaitu tantangan kesehatan mental yang dihadapi generasi Z, khususnya di Kota Makassar. Akibat tekanan akademik, media sosial, tuntutan masa depan, dan minimnya ruang aman untuk cerita dan healing. Nah, berbicara soal kesehatan mental yang seringkali dihadapi oleh generasi Z, kami menghadirkan narasumber yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu Kak Fira. Nah, Kak Fira ini merupakan mahasiswi aktif jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, Kak Fira juga ini sangat aktif di berbagai kegiatan sosial dan aktif di platform dalam mengembangkan soft skill dan sangat aktif ikut volunteer. Selamat datang Kak Fira, terima kasih telah bergabung dengan Trinity Talk Show. Sekarang mari kita mulai sesi diskusi kita tentang kesehatan mental generasi Z dengan Kak Fira. Ada beberapa pertanyaan nih Kak yang akan kita bahas kali ini yang berkaitan dengan kesehatan mental di kalangan generasi Z. Mungkin Uli bisa sampaikan beberapa pertanyaannya kepada Kak Fira. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, apa sih Kak yang seringkali membuat generasi Z itu merasa stres dan lain sebagainya Kak? Oke, baik. Dari pertanyaan tersebut, sudah pasti kita harus berangkat ke permasalahan terlebih dahulu. Nah, tidak hanya di lingkungan sekitar ya, mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada di sini sudah pasti merasakan hal tersebut. Yang pertama adalah tekanan akademik. Tekanan akademik di sini adalah banyaknya beban tugas atau penundaan tugas ya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan nilai tinggi. Kemudian yang ketiga adalah lulus tepat waktu dengan IPK yang sempurna pastinya. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi beban akademik dari kebanyakan mahasiswa adalah karena dia sering melakukan yang namanya prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik di sini merupakan sebuah segala sesuatu yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini menunda pekerjaan tersebut karena dia beranggapan bahwasanya deadline tugas saya itu masih panjang, masih Berarti lama. masih kayak mager ya Kak? Iya, betul sekali. Sehingga tugas yang seharusnya bisa selesai lebih awal, dia memilih untuk menundanya karena dengan dalih ya deadline-nya masih lama, seperti itu. Kemudian tidak hanya dari tuntutan akademik, tentu saja yang sering saya dapati karena saya juga sempat meneliti terkait prokrastinasi akademik, dan itu tidak sepenuhnya menjadi salah satu pemicu untuk stresnya generasi Z sekarang, dan tidak hanya generasi Z sih, sebenarnya semua kalangan saya rasa adanya krisis identitas atau Gen Z ini sulit untuk menemukan jati dirinya. Dia selalu mempertanyakan bahwasanya arah kehidupan saya ke depannya ini akan seperti apa, seperti itu. Kemudian dia menanamkan stigma dalam dirinya bahwasanya saya harus lulus tepat waktu, kemudian saya harus sukses sebelum usia 25 tahun. Seperti itu terkait tuntutan akademik dan juga krisis identitas. Selanjutnya ada yang namanya ekspektasi sosial dan juga ekspektasi keluarga, yang dimana Gen Z ini sebenarnya ya mungkin teman-teman sekalian beranggapan bahwasanya kita semua ini tentu saja ingin menjadi kebanggaan orang tua atau harapan orang tua. Tetapi Gen Z malah membuat hal tersebut menjadi beban pikiran karena dia merasa bahwasanya ketika saya gagal, saya takut mengecewakan orang sekitar saya, terlebih dengan orang tua saya sendiri, seperti itu. Kemudian sering sekali saya dapati curhat-curhatan dari teman-teman, mungkin meskipun saya belum profesional ya seorang psikolog, tapi sebagai anak psikologi yang biasanya dipandang bisa mendengarkan teman-teman. Jadi teman-teman saya tuh kadang merasa kebanyakan ya overthinking terkait masa depannya, terkait apa sih yang setelah saya lulus kuliah nanti saya akan menjadi seperti apa, karena ya seperti yang kita ketahui sekarang, apalagi kita sudah memasuki fase mahasiswa akhir ya, sudah memasuki masa mahasiswa akhir, jadi kita pasti dihadapkan dengan yang namanya quarter life crisis, yang dimana quarter life crisis ini sudah pasti akan didapati tidak hanya Gen Z ya, tapi semua kalangan. Jadi quarter life crisis ini kita pasti memikirkan hal seperti ketika saya lulus kuliah nanti saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang yang lebih serius atau biasa disebut dengan pernikahan, seperti itu. Kemudian muncul perbandingan dalam diri seorang Gen Z ini bahwasanya aduh,
orang lain kok sudah sejauh ini, saya masih di sini gitu kan, saya masih nge-stuck di sini saja. Itu yang menjadi perbandingan, sehingga Gen Z ini sebenarnya yang seharusnya tidak terlalu jauh untuk dipikirkan, tetapi dia memikirkan hal tersebut sudah sangat jauh, sehingga itu yang membuat dirinya semakin stres. Mungkin itu dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sejauh mana sih peran media sosial dalam memperparah tekanan mental? Oke, jadi jika ditanya sejauh mana peran media sosial memperparah kesehatan mental Gen Z, tidak hanya Gen Z ya. Sekarang ada generasi yang namanya baby boomers, apalah dan sebagainya itu. Sebenarnya media sosial ini, jika kita semuanya pasti kan ada positif dan negatifnya ya, seperti itu. Jadi kalau kita berangkat dari permasalahan yang pertama, kenapa Gen Z sedikit-sedikit stres gitu kan, sebenarnya ini karena di media sosial Gen Z mendengarkan banyaknya tidak hanya teriakan-teriakan di lingkungan nyatanya, tapi dia mendengar teriakan-teriakan juga dari sosial media. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak di sosial media ini tidak digunakan untuk orang Indonesia saja, khusus Sulawesi Selatan saja, bahkan di Kota Makassar ya, itu tidak digunakan, sosial media tidak digunakan sesempit itu, tapi sangat luas. Sosial media ini digunakan di berbagai negara, entah itu negara tetangga atau negara manapun. Jadi saya rasa media sosial ini yang menjadi perbandingan untuk Gen Z, sehingga Gen Z ini gampang stres, kemudian memperparah kesehatan mentalnya itu bisa terganggu karena dia mendapatkan teriakan-teriakan atau bisikan-bisikan yang mungkin orang-orang luar posting di media sosial, sehingga dia melihat hal tersebut bahwasanya oh kayaknya saya harus mengikuti hal tersebut deh. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, sekarang data dari WHO terakhir saya baca di tahun 2021 itu gangguan mental mencapai 9,8% dan depresi itu 6,6%, dan itu diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian untuk media sosial itu sendiri, berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite di tahun 2024 itu, sebenarnya media sosial ini khususnya di kalangan remaja ya, itu digunakan lebih dari 3 jam per hari. Nah, untuk durasi, ada penelitian dari Oxford juga bahwasanya untuk durasi penggunaan media sosial itu sebenarnya jika lebih dari 3-6 jam itu sudah termasuk kecanduan gadget. Seperti itu, dan itu sudah pasti akan memperparah tekanan mental dari seorang Gen Z. Apalagi dia terus-terusan untuk kalau saya tidak menggunakan handphone, saya mau ngapain gitu kan? Apalagi orang yang istilahnya kupu-kupu ya, kuliah pulang sudah pasti ya, kalau bukan HP ya apalagi gitu kan. Kemudian kita berangkat dari persoalan Gen Z itu sendiri. Nah, munculnya perbandingan-perbandingan di media sosial, saya rasa ini menjadi etalase kehidupan Gen Z sekarang ini ya. Karena media sosial ini sudah pasti banyak, bahkan di kalangan mahasiswa, tidak hanya di kalangan mahasiswa sih, entah itu influencer, public speaker, public figure dan sebagainya, sudah pasti menjadikan media sosial ini sebagai tempat untuk membangun personal branding. Dan tidak jarang kita temui bahwasanya di kalangan Gen Z ini membuat personal branding yang justru itu dibuat-buat. Apa yang dia tampilkan di media sosial tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di dunia nyata, seperti itu. Jadi itulah Gen Z saat ini, dan tidak bisa juga disalahkan karena ya dia hidup di era digitalisasi yang semuanya serba cepat. Dia dituntut untuk bagaimana dia bisa untuk memahami segala teknologi yang ada, seperti itu. Kemudian dia juga takut untuk ketinggalan tren yang ada di media sosial. Mungkin orang-orang sebut itu adalah FOMO ya, itu adalah FOMO. Jadi Gen Z itu sendiri kadang apa yang seharusnya berat untuk dilakukan, dia melakukan hal tersebut karena dia merasa jika saya tidak mengikuti tren tersebut, saya akan merasa ketinggalan, seperti itu. Kemudian yang sering saya dapati adalah munculnya seperti gangguan kecemasan sosial, kemudian overthinking, burnout akademik. Itu yang paling memperparah sih sebenarnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya selain dari tuntutan-tuntutan keluarga, pasti ada tuntutan dari lingkungan sekitar. Kemudian yang menjadi pemicunya juga adalah tidak jarang seseorang kurang mendapatkan tempat untuk meluapkan emosinya, seperti itu. Jadi kurangnya ruang untuk mereka bercerita,
seperti itu. Jadi kurang dukungan sosial keluarga dan juga dukungan teman sebayanya. Jadi kalau seorang Gen Z itu mengalami kesehatan mental Kak, harusnya mesti ada yang mendengarkan, ada yang Support. begitu Iya, Kak. betul. Oke, jadi di sini sebenarnya semua orang kan bisa menjadi pendengar ya, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kadang seseorang itu takut untuk bercerita kepada temannya karena dia takut untuk dihakimi. Bahwasanya ketika dia berbicara, ketika dia mengekspresikan dirinya ke temannya itu kadang temannya ya hanya merespon bahwasanya ya namanya juga hidup. Takdir kan seperti itu. Hidup akan terus berjalan juga. Ya mau gimana lagi, kamu harus tetap menjalani hal tersebut seperti itu. Jadi dia justru malah tidak mendapatkan solusi tapi hanya nge-stuck di permasalahan tersebut. Karena ya itu tadi kembali lagi bahwasanya semua orang mungkin bisa jadi teman cerita, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya Kak, kan kita sebagai Gen Z kita harus memilah-milah teman yang akan kita temani bercerita Kak, begitu. Tidak sembarang teman yang harus kita temani cerita Kak, harus orang yang kita percaya, begitu. Oke, ini kembali lagi ya teman-teman bahwasanya tidak semua teman bisa mendengarkan kita. Kadang juga bahkan saya sendiri itu tidak punya yang namanya teman yang dekat-dekat banget gitu kan, karena saya ganti-ganti teman gitu. Tapi sudah pasti saya punya satu orang teman yang teman ini yang bisa saya temani untuk misalnya healing gitu kan. Teman yang ini biasanya saya temani untuk bercerita gitu. Jadi untuk hal memilih-milih teman sebenarnya kan 12 orang atau 11 orang dari orang yang sering kita temani di keseharian kita adalah pasti karakternya akan mengikut gitu kan. Karakternya akan mengikut. Jadi saya rasa penting untuk memilih-milih teman, tapi untuk dijadikan teman cerita ya sudah pasti teman yang betul-betul perlu dipercaya gitu kan. Jadi kadang pun saya biasanya dijadikan tempat cerita, tempat curhat oleh teman-teman saya. Bahkan dia mengatakan kayaknya saya harus cerita ke kamu deh, karena kamu kan seorang mahasiswa psikologi ya, dimana kita mahasiswa psikologi ya sudah pasti dilindungi yang namanya kode etik. Jadi kode etik di sini ya sudah pasti kita harus menjaga kerahasiaan dari teman-teman kita yang ketika mereka bercerita. Apalagi ini kan permasalahan yang tidak sedikit, kadang itu permasalahan pribadi yang menurut orang lain itu mungkin privat, tapi dia memberanikan cerita kepada kita gitu kan. Jadi sebagai orang yang dipercaya ya kita harus menjaga rahasia mereka juga. Jadi itu pentingnya untuk memilih teman cerita. Nah, bagaimana nih Kak kalau membedakan teman, apakah kita harus cerita sama teman yang hanya sefrekuensi saja atau mendengarkan bercerita sama teman yang mungkin lebih nyaman atau lebih enjoy diajak ngobrol? Oke, jadi kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Jawaban anak psikologi ketika ditanya pasti kembali ke diri kita sendiri. Ketika kamu nyaman untuk bercerita ke teman yang mungkin sefrekuensi ya itu haknya kalian. Kadang-kala pun ada orang yang bisa dibilang teman itu kita baru kenal tapi kita sudah terbuka itu untuk menceritakan sesuatu hal kepada dia. Jadi untuk bisa membedakan ya tergantung kenyamanan kalian ketika bercerita. Apakah kalian merasa didengarkan? Apakah kalian merasa diberi solusi atas permasalahan tersebut atau tidak? Seperti itu. Nah, bagaimana nih Kak pengalaman pribadinya mungkin yang bisa Kakak ceritakan sedikit agar pemirsa mungkin bisa tahu bagaimana Kak Vira ini sebagai mahasiswa psikologi. Oke. Kalau berbicara tentang pengalaman ya, saya di sini sebenarnya bukan mengatakan bahwa saya tidak memiliki gangguan mental, saya tidak memiliki tekanan mental, tetapi di sini yang salah satu bentuk kesyukuran saya adalah seperti yang saya highlight tadi di awal bahwasanya sebagai Gen Z kita perlu yang namanya dukungan sosial keluarga dan juga dukungan sosial teman sebaya. Nah, saya pun di usia 21 tahun sekarang ini ketika saya balik ke rumah, saya sudah duduk di bangku perkuliahan. Ketika saya balik ke rumah itu, kadang orang tua pun masih bertanya, kamu habis ngapain di kampus gitu kan? Ada cerita apa hari ini? Jadi orang tua saya selalu memberikan pertanyaan atau bahkan memberikan stigma kepada saya bahwasanya ketika kamu masih nyaman untuk balik cerita ke saya, berarti kamu masih pantas menyebut saya rumah. Seperti itu, dan itu salah satu bentuk kesyukuran saya memiliki orang tua yang seperti itu.
Maka dari itu mungkin teman-teman yang lihat atau teman-teman yang sudah berteman dengan saya mungkin di sosial media dan sebagainya, kenapa rasa percaya diri saya untuk mencoba hal baru itu sangat tinggi, karena saya mendapatkan dukungan sosial dari keluarga saya, seperti itu. Selain daripada itu, sudah pasti saya selalu didukung oleh teman-teman saya, meskipun ya tidak jarang ya teman-teman, kita memiliki teman-teman yang toksik mungkin, yang kadang kalau kita memiliki pencapaian dia iri, seperti itu kan. Jadi ya tergantung, kembali lagi kita mau merespon hal seperti itu akan seperti apa jalannya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan support dari orang tua pastinya, karena saya yakin bahwasanya ketika kita sekecil apapun pencapaian kita teman-teman, ketika kita disupport oleh orang tua kita, itu sudah pasti sangat berpengaruh. Dan saya pun kalau ditanya pernah gagal atau tidak, ya sudah pasti saya pernah gagal dan sering bahkan, tetapi karena orang tua saya yang selalu support, entah itu dari pendidikan saya, bahkan ketika nilai-nilai saya keluar, saya memperlihatkan, maka ini loh hasil dari kerja keras saya selama 1 semester, ini loh buah hasil saya, gitu kan. Jadi kayak misal orang tua saya yang selalu support, saya juga merasa bahwasanya oh, saya kalau mau memilih kebebasan pun dia tetap membiarkan saya, kamu terbang kemanapun itu, gitu kan. Saya menitipkan kepercayaan kepada kamu, ya tergantung kamu menggunakan kepercayaan itu seperti apa, gitu. Jadi untuk teman cerita mungkin ya itu harus dipilih-pilih juga. Kalau memang tidak bisa orang tua, ya cari teman yang dirasa bisa untuk mendengarkan, seperti itu. Baik Kak. Berbicara soal kepercayaan orang tua, Kak, kalau kita sudah dikasih kepercayaan dari orang tua, mestinya kita sebagai anak harus menjaga kepercayaan itu ya, jangan sampai rusak kepercayaan yang dikasih oleh orang tua. Dan untuk langkah ke depan kita malah tidak didukung karena kita sudah merusak kepercayaan dari orang tua tersebut, Kak. Nah, gitu. Itulah plus minusnya ya. Ketika kita telah diberi kepercayaan, ya itu kita harus gunakan sebaik mungkin. Saya selalu bilang seperti ini, ketika saya izinnya ke A, saya harus ke A, tidak boleh ke B. Ya siapa yang tahu ketika kita misal, nauzubillah, kita ada apa-apa di jalan, terus orang tua kita bilang, loh tadi kamu izinnya ke A, kenapa malah ke B, gitu kan. Jadi itu yang selalu saya tekankan, bahwasanya ketika saya izinnya ke A, ya saya harus ke A, tidak ke B, seperti itu. Dan saya selalu percaya bahwasanya orang tua saya hanya menitipkan satu kepercayaan saja, jadi satu kepercayaan itu harus saya jaga sebaik mungkin. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, kan yang Kakak Vira tadi paparkan dari pengalaman pribadi ya Kak. Mungkin ada Kak dari pengalaman yang Kakak Vira lihat secara langsung, boleh dipaparkan Kak, selain dari pengalaman pribadi? Kalau dari pengalaman pribadi ya, oke, baik, saya ambil di lingkungan sekitar saya, termasuk itu salah satu teman saya juga. Jadi dia itu anaknya broken home. Dia broken home, dia selalu mendengar mungkin orang tuanya bertengkar di rumah, sampai pada akhirnya dia ini seorang perempuan. Tetapi pada saat saya melihat orang tersebut, saya pernah mempertanyakan, maksudnya kok kamu, ya mungkin tidak bukan hal yang tabu lagi ya kalau misalnya seorang perempuan itu ngerokok, gitu kan. Terus saya tanyakan, kenapa kamu seperti ini? Terus dia bilang, rokok ini sebagai teman saya, rokok ini sebagai salah satu penghilang penat saya, penghilang stres saya, seperti itu. Dan dia pun ibaratnya kalau misalnya stres sedikit potong rambut, stres sedikit potong rambut, seperti itu. Berarti dia ceritanya mengapa ya, kayak mengalihkan, meluapkan emosinya dengan hal-hal yang seperti itu Kak. Iya, betul sekali. Jadi itulah fungsinya, dan saya sendiri pun sering menanyakan hal tersebut, bahwasanya apakah kamu tidak memiliki teman cerita, gitu kan. Tetapi dia rasa bahwasanya saya belum mendapatkan teman cerita yang seutuhnya yang bisa betul-betul mendengarkan dan memberi solusi. Jadi dia memang anaknya selalu menyendiri, gitu kan. Dan ya memang tempat pelariannya yaitu merokok itu sendiri. Kak, sedikit pertanyaan lagi nih sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih Kak kalau kita menyikapi orang yang sebenarnya introvert, tidak ingin bercerita kepada siapapun, memendam masalahnya sendiri, jangan sampai pelariannya ini kebunuh diri atau melakukan hal-hal negatif lainnya. Oke, baik.
Kalau ditanya hal yang seperti itu sebagai anak psikologi ya, saya memandang hal tersebut bahwasanya ya kembali lagi pasti orang itu tidak mendapatkan teman cerita. Kemudian ya kita tidak tahu dia lahir dari latar belakang keluarga seperti apa, dia di keluarganya seperti apa gitu kan. Untuk masalah tabu dalam hal kesehatan mental itu sudah pasti ya. Bahkan saya sendiri pun anak psikologi kadang dipandang sebagai kamu ini dukun ya, gitu kan, bisa baca pikiran orang. Padahal fungsi dari mahasiswa psikologi atau fungsi dari seorang psikolog adalah bagaimana kita lebih bisa memahami apa sih sebenarnya yang menjadi tekanan dalam diri saya, seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang memilih seperti itu, saya tidak bisa menghakimi juga ya. Saya tidak bisa menghakimi orang-orang yang seperti itu karena ya kita kembali lagi kita tidak tahu dia lahir dari latar belakang keluarga yang seperti apa gitu kan. Kemudian dia di lingkungannya seperti apa, introvert dan ekstrovert pun kita tidak tahu. Dan sebenarnya untuk di ranah psikologi itu sendiri sebenarnya introvert itu banyak macamnya teman-teman, sama dengan ekstrovert. Kalau saya sendiri tipe kepribadian saya itu MBTI saya itu ENFJ, ekstrovert yang bisa dibilang ekstrovert banget gitu kan. Jadi ya tidak sepenuhnya orang bisa disebutkan itu introvert. Kadang pun ada orang yang extrovert tapi ketika dia punya masalah dia lebih memilih diam, seperti itu. Jadi ya kembali lagi, orang yang mungkin bunuh diri, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu, ya mungkin karena dia sudah tidak bisa membendung semua masalahnya. Makanya teman-teman, yang selalu saya pesankan kepada teman-teman sekalian bahwasanya saya selalu mengatakan bahwasanya kamu harus berani bercerita, kamu harus menemukan siapa sebenarnya orang yang bisa mendengarkan kamu gitu kan. Karena ya sebagai anak psikologi ya, ketika kita kembali ke ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari mungkin di kampus, masalah ketika terus-terusan kita tumpuk itu akan menumpuk di alam bawah sadar kita. Jadi ketika hal tersebut sudah tidak sanggup untuk dibendung di alam bawah sadar kita, itu akan meluap ke atas. Bikin stres ya Kak. Itulah yang menyebabkan seseorang biasanya stres gangguan dan mental, memilih untuk bunuh diri. Seperti itu. Nah, itulah tadi diskusi kita dengan Kak Vira yang membahas bagaimana tantangan kesehatan mental di kalangan generasi Z. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada audiens. Bagi audiens yang memiliki pertanyaan kepada Kak Vira, saya persilahkan. Baik, saya persilahkan kakak yang pakai baju kotak-kotak, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari. Pertanyaan itu, apakah media sosial lebih dominan membantu mengimprove diri kita atau justru memperburuk kesehatan mental bagi generasi Z? Oke, baik. Kita berangkat dari pertanyaannya. Saya izin menanggapi ya. Iya. Oke, jadi terkait pertanyaan tersebut, apakah media sosial ini lebih banyak mengimprove diri kita atau justru menambah tekanan mental kita? Jadi kembali lagi, yang saya tadi notice bahwasanya data dari WHO, 9,8% itu tingkat gangguan mental pada remaja di tahun 2021, kemudian sekitar 6,6% tingkat depresi, dan itu data di tahun 2021, dan diperkirakan data itu akan semakin meningkat. Nah, kita generasi Z tumbuh di era digitalisasi, di mana semuanya serba cepat. Jadi, untuk menanggapi hal tersebut, kita tarik bahwasanya media sosial ini sudah pasti ada positif dan juga negatifnya, ya kan? Positifnya, ketika teman-teman menggunakan sosial media itu sebaik mungkin, otomatis teman-teman bisa menemukan positifnya. Teman-teman bisa membangun personal branding mungkin, membangun relasi mungkin, atau mengakses informasi-informasi yang benefitnya itu sangat banyak, seperti itu. Kemudian untuk negatifnya sendiri, saya sempat membaca jurnal juga bahwasanya fenomena yang sering terjadi di media sosial adalah fenomena yang namanya cyberbullying dan mendapatkan komentar-komentar negatif seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang menyebabkan juga kebanyakan generasi Z mendapatkan tekanan mental karena adanya komentar-komentar negatif. Seperti ketika mereka memposting sesuatu, pada saat dia mendapatkan komentar, dia cepat menanggapi bahwasanya ternyata konten yang saya up tadi itu sangat tidak bagus gitu kan. Bahkan tidak jarang teman-teman bisa mendapatkan body shaming seperti itu kan.
wah kamu ini seperti ini, tidak bagus ketika kamu menggunakan pakaian yang seperti ini, badanmu terlalu kurus, badanmu terlalu gemuk dan sebagainya. Itu yang dinamakan body shaming, teman-teman. Kemudian teman-teman juga ketika menggunakan media sosial ini, tidak jarang dia melihat ketika saya tidak mendapatkan like atau view yang banyak, itu berarti orang-orang tidak suka terhadap saya. Itu kan? Rasa insecure ya. Iya, seperti itu. Jadi muncul rasa insecure di dalam dirinya. Itu tadi yang saya bilang bahwasanya pasti muncul perbandingan. Wah, ini orang sudah seperti ini. Tingkat kesuksesan seseorang dia ukur dari media sosialnya. Seperti itu. Jadi apa yang dia lihat, dia bandingkan dengan dirinya sendiri. Karena media sosial ini sudah menjadi etalase kehidupannya. Sehingga dia tidak melihat ke belakang dan kapasitas dirinya itu seperti apa. Lagi-lagi yang saya notice tadi di awal bahwasanya ada yang namanya FOMO, teman-teman kan. Jadi dia terus-terusan untuk mengikuti tren yang ada. Ketika dia tidak mengikuti tren tersebut, akhirnya dia merasa sangat tertinggal. Seperti itu. Nah, untuk positifnya sudah pasti teman-teman, yang pertama adalah bisa mengakses berita mungkin, informasi-informasi beasiswa mungkin kalau ranahnya pendidikan ya. Kemudian teman-teman bisa membangun personal branding. Kemudian tidak jarang juga kita temui bahwasanya generasi Z sekarang itu berlomba-lomba membangun personal branding, tapi justru yang ditampilkan itu bukan pada keasliannya. Apa yang dia ditampilkan di media sosial justru tidak sama dengan apa yang terjadi di kehidupan nyatanya. Seperti itu. Baik, mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari audiens. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan, Kak. Terkait kesehatan mental, Kak. Berbicara ke media sosial, saya rasa sisi positif dan negatifnya itu negatifnya yang lebih dominan, positifnya itu hampirlah tidak terlihat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya rasa penyakit-penyakit mental ini sudah ada dari generasi-generasi sebelumnya. Cuman di zamannya mereka itu kemarin dia belum terlalu musim digitalisasi. Kenapa saya bilang penyebab utamanya itu media sosial? Karena di musim digitalisasi ini orang-orang itu gampang FOMO lah, tadi seperti bahasanya Kak, FOMO. Ada sedikit lihat mau kayak begini deh supaya nggak ketinggalan zaman begini. Jadi itu Kak, saya rasa media sosial ini untuk kesehatan mental itu dan dampak negatifnya banyak sekali dibanding sisi positifnya. Oke, baik, izin saya menanggapi. Jadi terkait tanggapan dari saudara yang di sini bahwasanya media sosial itu hampir tidak terlihat sisi positifnya. Ya kembali lagi ke dirinya teman-teman. Kalian menggunakan media sosial itu untuk apa sebenarnya? Iya kan? Saya tadi menyebutkan data dari We Are Social dan Hootsuite di tahun 2024 bahwasannya remaja sekarang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam sehari. Dan penelitian dari Oxford menunjukkan bahwasannya ketika kita menggunakan media sosial lebih dari 3 jam atau bahkan sampai 6 jam itu, kita sudah masuk kategori kecanduan gadget. Seperti itu. Jadi tidak jarang fenomena cyberbullying itu muncul. Tidak jarang teman-teman mungkin handphone atau gadget itu mengganggu aktivitasnya teman-teman, karena ketika teman-teman tidak mendapatkan atau tidak istilahnya, teman-teman ini tidak bergabung di hanya aktivitas perkuliahan saja. Ketika teman-teman balik mungkin di rumahnya teman-teman atau di kosnya teman-teman, itu justru makin memperparah ketika teman-teman hanya menghabiskan waktunya di gadget. Dan itu sudah pasti saya yakin dari teman-teman menggunakan gadget lebih bahkan dari 6 jam per hari. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya mungkin saudara menanggapi hampir tidak ada dampak positifnya, karena ya mau gimana lagi, kita hidup di era digitalisasi. Semua informasi yang kita akses, bahkan saya lihat remaja sekarang tidak hanya Gen Z, itu sudah tidak ada yang mau menonton TV, bahkan kebanyakan bermain gadget gitu kan. Dan dia beranggapan bahwasanya ya kesenangan saya kalau tidak di gadget ya apalagi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Bagaimana audiens? Nah, izin menanggapi. Nah, menurut saya media sosial itu lebih banyak prefer ke tentang mengimprove diri kita. Nah, dalam TikTok itu
banyak ilmu yang kita peroleh, mulai dari belajar bahasa, tata busana yang baik dan benar, bukan hanya keburukannya saja. Dan menurut saya itu lebih condong ke pihak yang lebih banyak dominan untuk mengimprove diri kita supaya bisa lebih bermakna dan bisa lebih istilahnya bisa lebih berguna lah untuk ke depan kehidupannya sehari-hari, begitu maksud saya. Jadi penyebab anunya itu berarti terlalu kecanduan bermedia sosial. Baik, berbicara soal media sosial, ibaratnya pisau, dia itu punya dua mata. Jadi kita sendiri dari diri kita mau larikan kemana, mau ke kiri, mau ke kanan positif dan mau ke kiri negatif. Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, mungkin dari Kakak Fira ada suatu pesan untuk para remaja-remaja yang ada di luar sana yang sempat merasa gangguan mental. Mungkin Ya, ada yang ingin menghadapi. disampaikan dari Kak Fira. Yang ingin menyampaikan kepada teman-teman, tidak hanya generasi Z, terkhusus semua kalangan, ketika kalian mempunyai masalah, ketika kalian memiliki masalah emosional atau kesehatan mentalnya mungkin teman-teman terganggu dan dirasa itu sudah mengganggu aktivitasnya teman-teman, kalian jangan sungkan untuk konsul ke psikolog, konsul ke lebih yang profesional, karena di sini saya masih mahasiswa psikologi ya, jadi saya menyarankan untuk teman-teman ketika kalian sudah dirasa wah sepertinya tekanan mental saya ini sudah mengganggu aktivitas saya, kalian tidak boleh takut untuk ke tenaga profesional atau yang biasa disebut dengan psikolog. Ada banyak teman-teman yang bisa kalian datangi di sini karena beberapa biro psikologi di Makassar juga itu sudah tersedia, termasuk di rumah sakit umum Dadi juga sudah ada di situ psikolog, tapi mungkin tidak, saya tidak tahu ya kalau di Dadi itu berbayar atau tidak, tapi mungkin teman-teman mau minta saran untuk biro psikologi itu di mana, ya bisa DM saya mungkin atau bisa chat saya di WhatsApp, nanti saya arahkan teman-teman untuk datang ke biro psikologi tersebut. Kemudian, tapi kalau teman-teman hanya ingin sekedar konseling biasa, untuk ingin sharing, siapa tahu teman-teman malu untuk menceritakan perasaannya di temannya, jangan sungkan untuk minta bantuan ke saya, karena saya pun kadang teman-teman mendapatkan DM dari entah itu follower saya, dia kenalnya saya dari mana, tapi dia meminta tolong untuk didengarkan. Bahkan saya tidak sungkan untuk mendatangi beliau untuk mendengarkan ceritanya beliau. Jadi saya rasa teman-teman temukan pendengarnya kalian, jangan sungkan untuk bercerita, karena saya rasa kesehatan mental ini memang masih tabu ya, terkhusus mungkin di lingkungan keluarganya teman-teman. Dia beranggapan bahwasanya gangguan mental adalah karena kamu kurang ibadah. Perbanyak saja ibadahmu, karena sepertinya kamu sudah terlalu jauh. Makanya kamu memiliki gangguan kesehatan mental seperti itu. Padahal ya tidak seperti itu. Pernah tidak sih teman-teman merasakan sakit kepala, tapi setelah periksa ke dokter, dokternya bilang tidak ada apa-apa? Ya, pernah kan teman-teman? Itulah pentingnya kenapa kesehatan fisik dan kesehatan mental perlu diseimbangkan seperti itu. Nah, sedikit dari saya, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya others people can be you and you can be someone else. Orang lain itu tidak bisa menjadi dirimu dan kamu juga tidak bisa menjadi dirinya orang lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Fira sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Trinity Talk Show. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Saya Arifatul Dan saya Siti Luya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai mi HP ko juga pakai. Terkenal jago.
makan gitu jadi gitu.